Halo teman-teman, saya Angelina dengan NIM E321225151. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup agribisnis. Sebelumnya kita harus tahu, apa sih agribisnis itu? Agribisnis merupakan aktivitas bisnis di sektor pertanian. Oleh sebab itu harus bersifat komersial dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Setiap unit dalam usaha dalam sistem agribisnis tentunya diharapkan menghasilkan atau memperoleh uang atau nilai tambah yang selalu memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan dari aktivitasnya. Oleh karena itu, pengolahan bisnis merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pengelola atau manajer agribisnis. Manajemen adalah suatu cara individu atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui suatu kegiatan, manajemen merupakan proses membuat keputusan dari informasi-informasi dan pengalaman untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan perusahaan secara objektif dapat tercapai. Selanjutnya yaitu sistem agribisnis. Kalian tahu nggak sih apa sistem agribisnis itu? Sistem agribisnis merupakan suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif sekaligus sebagai suatu konsep yang dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah dan tantangan. Sistem agribisnis merupakan kesatuan atau kumpulan dari elemen agribisnis yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama, menggunakan input dan mengeluarkan output produk agribisnis melalui pengendalian proses yang telah direncanakan. Secara konseptual, agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 subsistem yang saling mendukung dan terkait satu sama lain. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah subsistem agribisnis hulu, meliputi pengadaan dan penyaluran sarana produksi primer, termasuk dalam subsistem ini adalah industri agrokimia. Di antaranya yaitu pupuk dan pestisida, agrootomotif, mesin dan peralatan, dan industri bumi. Yang kedua adalah subsistem produksi pertanian primer, meliputi kegiatan yang menggunakan sarana yang dihasilkan dari subsistem agribisnis hulu. Dan yang ketiga adalah subsistem agribisnis hilir, meliputi pengelolaan komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, antara maupun produk akhir beserta kegiatan distribusinya. Dan yang terakhir adalah subsistem pemasaran komoditas agribisnis. Komoditas agribisnis, keempat subsistem agribisnis di atas dalam pelaksanaannya tentunya didukung oleh subsistem penunjang agribisnis sebagai jasa dalam penunjang kegiatan subsistem agribisnis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ruang lingkup agribisnis, dan di dalam ruang lingkup agribisnis terdapat apa aja sih? Ruang lingkup agribisnis cukup luas, meliputi usaha produksi benih dan bahan kimia pertanian, pakan ternak, alat dan mesin pertanian, pengolahan bahan pertanian, produksi biofuel, dan pariwisata pertanian. Dengan kata lain, pengetahuan agribisnis tidak hanya tentang budidaya tanaman, tapi juga mencakup peternakan, perikanan, dan kehutanan. Oleh karena itu, agribisnis mencakup wawasan pertanian yang luas. Menurut Pasti Baru, ruang lingkup agribisnis dibagi ke dalam 3 sektor utama yang saling bergantung secara ekonomis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sektor masukan, input. Sektor input menyediakan perbekalan kepada pengusaha tani untuk mendapatkan produksi hasil tanaman dan ternak. Termasuk dalam kelompok ini adalah bibit, makanan ternak, pupuk, bahan kimia, mesin pertanian, bahkan bahan bakar dan perbekalan lainnya. Yang kedua adalah sektor usaha tani. Sektor usaha tani yakni kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, termasuk usaha tani dalam pangan dan hortikultura, usaha tani tanaman obat-obatan, usaha tani perkebunan, dan usaha tani peternakan, usaha tani perikanan, dan usaha kehutanan. Yang ketiga adalah sektor keluaran, output. Sektor output ini terbagi lagi ke dalam 3 subsistem agribisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu subsistem pengolahan, yakni industri yang mengelola komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir, termasuk di dalamnya industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam seperti barang-barang karet, kertas, dan sebagainya.
industri biofarmaka, industri agrowisata, dan estetika. Selanjutnya yaitu subsistem pemasaran, yakni kegiatan-kegiatan yang memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah komoditas dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar. Dan yang terakhir yaitu subsistem distribusi, yakni proses yang menunjukkan penyaluran produk yang dihasilkan dari produsen didistribusikan langsung ke konsumen. Terakhir yaitu kaitan subsistem dan sistem agribisnis. Semua aktivitas ini merupakan rangkaian yang saling terkait dengan tujuan bisnis, yaitu perusahaan atau lembaga-lembaga bisnis mencari keuntungan maksimal dengan memanfaatkan sumber daya sejumlah tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai aktivitas sistematik, maka aktivitasnya mencakup subsistem input atau hulu, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian. Subsistem tersebut mendukung kegiatan on-farm dengan menyediakan proses produksi yang dibutuhkan kegiatan pertanian primer. Contohnya adalah industri pupuk, industri pakan, industri peralatan dan mesin pertanian, industri obat-obatan dan vaksin, serta bibit atau benih. Yang kedua adalah subsistem on-farm, yaitu subsistem yang melakukan usaha tani atau proses budidaya untuk menghasilkan produk pertanian primer. Contohnya adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak, budidaya tanaman hias, budidaya perikanan, dan budidaya tanaman perkebunan. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan dan pemasaran atau subsistem hilir. Subsistem ini yang melakukan kegiatan aktivitas bisnis pengolahan dan pemasaran produk agribisnis. Dan yang terakhir yaitu subsistem penunjang. Subsistem ini merupakan subsistem yang mendukung semua aktivitas dari semua subsistem primer utama, mulai dari hulu, on-farm, dan hilir. Contoh subsistem penunjang antara lain yaitu kebijakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan pertanian, lembaga keuangan untuk menunjang usaha agribisnis, dan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Jadi akan saling keterkaitan antara subsistem dalam sistem agribisnis. Keterkaitan subsistem ini bersifat timbal balik atau simultan yang saling mempengaruhi. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup agribisnis. Mohon maaf